Gibran ini sudah bisa dikatakan sebagai aib nasional. Nih, saya tunjukkan kaosnya. Fufufafa adalah aib nasional. Seseorang mencalonkan diri menjadi presiden dengan ijazah palsu, itu kira-kira perbuatan mulia atau tercela? Seseorang yang pakai ijazah yang sebenarnya tidak setara SMA tapi tetap bisa nyalon jadi calon wakil presiden, itu mulia atau tercela? Artinya terjadi kumulasi alasan yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemakzulan. Jasa TK. Ya, cepet. Lihat, ijazah Gibran sudah secara resmi ditunjukkan di Balai Kota Solo. Kenapa masih dipertanyakan sekarang? Apakah ada orderan khusus? Roy Suryo yang menuduh bahwa ijazah Mas Gibran itu palsu atau salah beli dari MDIS. Sisi lain juga, format ijazahnya, tampilan di depannya itu satu logo. Bagi Roy Suryo, itu mengatakan bahwa ijazahnya harus dua logo kiri kanan. Namun ada hal yang mengejutkan, kesaksian alumni dari MDIS Singapura, di mana dia adalah satu kampus dengan Mas Gibran, menunjukkan format ijazahnya. Dan seperti apa format ijazahnya, kalian ikuti sampai selesai. Banyak yang salah paham soal ijazah kampus swasta di Singapura. Bahkan ada yang bilang gampang bikin ijazah palsu. Padahal Singapura itu salah satu negara yang paling ketat soal pendidikan. Nah, aku bakal jelasin cukup panjang. Mohon disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Rai Panci yang terus menyerang keluarga Jokowi tidak ada henti-hentinya bahkan sampai detik ini ya. Setelah mental menuduh ijazah Jokowi palsu ya, baik SMA maupun kuliahnya, dan kemungkinan besar sebentar lagi dia dan beberapa temannya akan menjadi tersangka dan menghuni ruangan di balik jeruji besi ya kan. Ya, agar kelihatan dia benar-benar ahli gitu ya. Dan kelihatan dia punya kerjaan ya. Akhirnya saat ini dia belok mengarahkan moncong senapannya itu ke Gibran, yaitu mempersoalkan ijazah Gibran. Bukan lagi Pak Jokowi karena udah mental nyerang Pak Jokowi. Tetapi dia tidak sadar gitu loh bahwa Gibran itu masih muda ya. Panci, Gibran itu masih muda. Masih seumuran saya ya kan. Maksudnya adalah dia sekolah juga baru-baru saja ya. Semua masih bisa dilacak ya kan. Sekolahnya masih ada. Teman-temannya ya kemungkinan besar masih 100% masih ada semua ya kan. Iya, kemudian rekam jejak itu loh, nilai-nilai per semesternya pasti masih ada. Kapan dia masuk, kapan dia lulus, foto-fotonya, rekaman videonya, semuanya masih ada ya kan. Iya, alhasil apa? Banyak lulusan Singapura dan Australia yang akhirnya angkat bicara, ngerujak ini yang namanya Rai Panci. Rai Panci teman-teman ya, yang menurut saya kurang satu sendok itu akhirnya dipermalukan habis-habisan ya. Kesoktahuan dia tentang sistem pendidikan yang ada di Singapura ya kan, dimentahkan oleh WNI yang berada di Singapura, tetapi bukan si Rai Panci ya, bukan si maling panci namanya kalau bukan si muka tembok. Ya cuma cengar-cengir aja ya kan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gibran ini sudah bisa dikatakan sebagai aib nasional. Nih, saya tunjukkan kaosnya. Fufufafa adalah aib nasional. Tidak layak dia disebut sebagai wakil presiden kita. Ya, Fufufafa adalah aib nasional. Siapa Fufufafa? Ya ini background ini. Saya nggak menuju orang loh ya. Saya hanya bilang Fufufafa. Ya. Kalau Fufufafa, ada yang marah. Ya berarti dia ngaku kalau dia Fufufafa. Waduh.
makin kesini makin ngelunjak teman-teman ya. Di bagian depan menyebut bahwa Gibran ini aib nasional, ya kan? Tapi di bagian belakang fufu fafa, ya. Dia tidak sadar mungkin di bagian depan tadi sudah menyebut nama gitu loh. Ya cuma untungnya Gibran ini bukan Pak BY, ya kan? Kalau Pak BY habis kau Roy, ya kan? Kau akan dilaporkan, kau akan dikejar hingga ke lubang semut, ya kan? Untungnya ini persoalannya adalah keluarga Jokowi, keluarga orang sabar, ya kan? Tapi menurut saya pernyataan bahwa Gibran aib nasional ini sudah apa namanya ya? Sudah tidak beretika lah. Dan saya sangat-sangat senang sekali ketika si maling panci ini menyebut nama Gibran. Bukan menyebut Fufu Fafa saja, juga tidak menyebut wakil presiden. Karena kalau menyebut Fufu Fafa atau wakil presiden tidak bisa diperkarakan di lain waktu. Tapi kalau menyebut nama Gibran, maka Gibran lain waktu bisa mempersoalkan ini, ya kan, sebagai delik aduan pencemaran nama baik. Keren, lanjut. Seseorang mencalonkan diri menjadi presiden dengan ijazah palsu itu kira-kira perbuatan mulia atau tercela? Seseorang yang pakai ijazah yang sebenarnya tidak setara SMA tapi tetap bisa nyalon jadi calon wakil presiden itu mulia atau tercela? Artinya terjadi kumulasi alasan yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemakzulan. Kozirudin atau Wa'udin. Wa'udin tengah mengamuk. Kata Wa'udin, seseorang mencalonkan diri menjadi presiden dengan ijazah palsu itu kira-kira perbuatan mulia atau tercela? Panci sebelahnya ya kan tercela. Padahal Wa'udin tuh sebelah kau itu si Panci itulah tukang fitnah Wa'udin. Wa'udin, seseorang ya yang memfitnah ijazah orang lain palsu, apakah itu perbuatan mulia atau tercela? Kata Wa'udin, seseorang yang pakai ijazah tidak setara SMA tapi tetap bisa menyalon jadi wakil presiden, itu mulia atau tercela? Wa'udin, seseorang ya yang memfitnah wakil presiden bahwasannya ijazahnya tidak setara dengan ijazah SMA di Indonesia ini, apakah itu perbuatan mulia atau tercela? Kalian ini sekelompok orang-orang tukang fitnah. Perbuatan kalian ini sangat tercela. Kalian ini adalah orang-orang yang paling hina. Segala cara kalian halalkan untuk bisa menjatuhkan Pak Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka. Muncung kau tuh Wa'udin ya, kayak burit ayam kau kalau bicara, gak berhenti-berhenti kau. Kata Wa'udin lagi, artinya terjadi kumulasi alasan yang bisa menjadikan dasar untuk melakukan pemakzulan. Siapa yang mau pemakzulkan? Gibran Raka Buming Raka? Jangan mimpi kau kelamaan Wa'udin, bangun kau. Gibran Raka Buming Raka tidak bisa kalian makzulkan Wa'udin, karena Gibran Raka Buming Raka itu ijazahnya sudah disetarakan di Indonesia ini. Gibran Raka Buming Raka itu pendidikannya lebih tinggi daripada kau lagi Wa'udin. Dan Gibran Raka Buming Raka itu lebih terhormat daripada kalian semua. Kalian ini manusia hina, tukang fitnah. Tidak ada ya seorang pun dari kalian bisa memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Karena apa Wa'udin? Karena Gibran Raka Buming Raka tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa kalian makzulkan. Gibran Raka Buming Raka dipilih oleh rakyat Indonesia. Jadi kalau ngomong itu Wa'udin ya, steady kau sikit, slowly kalau ngomong, yang kayak burit ayam muncung kau itu. Perasaan kau bisa memakzulkan Gibran Raka Buming Raka, mau kutukar dengan siapa? Egy Sujana. Hancur negara Republik Indonesia ini kalau seandainya orang-orang seperti kalian ini tukang fitnah menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Ini Polda Metro Jaya lagi nih ya, terlalu lama nih menangkap orang-orang seperti ini, tukang fitnah, menebar kebencian. Wa'udin ini kalau bisa dijerat ya, ini nomor satu nih, paling pertama mesti dimasukkan ke penjara. Kenapa? Karena dialah provokatornya, berkedok pengacara, tapi kaulah biang keributan di negara Republik Indonesia ini. HTI yang gak sadar diri. Aduh, Tirjela, emang kau nggak sadar, ah? Menuduh orang, ikan memfitnah orang, mencaci orang, memaki orang, apakah itu tidak perbuatan Tirjela? Alamak, kelapet. Ah?
gajah, ya kan, semut di seberang lautan nggak kelihatan, ya kan, gajah yang ada di tompelnya kau itu nggak kelihatan, semut kelihatan di seberang lautan, tapi gajah yang ada di depan moncongnya kau malah nggak kelihatan. Gimana kau menyebut orang lain tercela? Apakah kau nggak sadar dengan dirimu dan kawan-kawanmu itu, ya kan? Tapi nggak masalah, teruslah menggiring opini, karena dengan seperti ini masyarakat semakin cerdas ya. Orang-orang yang terbawa oleh narasi-narasimu itu saya yakin EQ-nya di bawah 78 ya. Yang lain di atas 78 nggak ada yang percaya, ya kan? Ayo lanjut. Disinggung-singgung kayak begini, Mas Gibran harus tunjukkan ijazahnya juga. Oh iya, Mas Gibran udah berkali-kali ngomong di media loh. Bahkan dikutip oleh Kompas.com. Mana di sekarang podcastnya Najwa Shihab mengatakan, Mas Gibran bilang, ya udah, kalau mau ditunjukkan silakan. Tunjukkan. Patangin saya. Tunjukkan. Ya, Bu, lo dan siap Mas tunjukkan dan kita siap, periksa. Mas Gibran udah jawab, ijazah saya itu siap bikinan mana. Bahkan ketika di apa? Ada diskusi waktu itu mempertanyakan ketika masih Iya, ini gimana teman-teman ya? Ini saya akhirnya meragukan orang ini adalah orang yang beres gitu loh. Karena apa? Karena foto, video Gibran menunjukkan ijazahnya, ya kan, di kantor wali kota Surakarta semasa pencalonan sebagai calon wakil presiden beberapa waktu yang lalu, itu dimuat, ditayangkan di banyak media nasional bahkan internasional. Tidak mungkin lah, ya kan, orang sekelas Maling Panji ini tidak mengetahui itu. Tapi faktanya apa? Dia tetap ngeyel katanya enggak. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa sebetulnya ini orang, ini motifnya bukan mencari kebenaran. Motifnya adalah menjatuhkan reputasi Gibran, Jokowi, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, siapa aktor di baliknya, itu yang harus diungkap ya. Jangan hanya ini orang yang nanti di penjara. Aktor intelektualnya juga harus diusut ya. Lanjut. Enggak. Di buka season ke sing iki-nya. Udah. Saya juga ngerti yang diramaikan apa ya. Yes, cukup protes meneh. Ya, harapannya setelah penunjukan ini sudah berhenti untuk yang isu-isu semacam ini ya Mas ya? Nggak berhenti juga nggak apa-apa sih. Biasanya tetap ngeyel sih kalau udah diberi bukti. Aku ya bingung sing dipermasalahke apa ya. Bapak kuliah neh ya, pisan kas ya. Ya iya. Ben percaya. Ya subuh aja. Ya iya. Jasa TK. Ya cepat. Wes. Lihat, ijazah Gibran sudah secara resmi ditunjukkan di Balai Kota Solo. Kenapa masih dipertanyakan sekarang? Apakah ada orderan khusus? Nah, ya, saya hadirkan lagi tuh, ya. Panji, mudah-mudahan kau nonton, ya kan? Tuh, kau tengok itu. Gibran menunjukkan ijazahnya, ya. Tadi ada beberapa map itu, ya. Dan juga sudah dikomentari oleh Pak Tua barusan bahwa inilah alasannya kenapa Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Karena walaupun sudah ditunjukkan ijazahnya, justru Jokowi menunjukkan ijazah itulah yang akan dijadikan alat tambahan bagi mereka untuk terus menyerang Jokowi. Karena mereka tolak ukurnya bukan kebenaran, melainkan otot leher, ya kan? Semakin besar maka menurut mereka itu semakin bagus. Jadi bukan persoalan benar dan salah, ya. Udah jelas ya. Udah jelas-jelas itu Gibran menunjukkan ijazahnya, tapi tetap aja gitu loh. Katanya belum. Alamak, lanjut. Banyak yang salah paham soal ijazah kampus swasta di Singapura. Bahkan ada yang bilang gampang bikin ijazah palsu. Padahal Singapura itu salah satu negara yang paling ketat soal pendidikan. Nah, aku bakal jelasin cukup panjang. Mohon disimak ya. Kita mesti paham basicnya dulu. Sistem pendidikan Indonesia dan Singapura itu beda. Karena memang Singapura jajahan Inggris. Kalau di Indonesia jelas.
Jenjang pendidikannya itu SD, SMP, SMA. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, di total 12 tahun. Tapi kalau di Singapura agak beda nih. Jadi kalau di Singapura itu ada yang namanya primary school 6 tahun. Kemudian selanjutnya pas primary school itu ada tes yang namanya PSLE test. Di situ untuk ngebedain antara kita akan masuk secondary school yang express atau secondary school yang biasa. Kalau secondary school yang express itu 4 tahun. Dari situ aja udah beda ya. SMP, SMA 6 tahun, tapi di sini di Singapura secondary school express itu 4 tahun. Kalau secondary school yang biasa itu 4 plus 1 tahun, jadi total 5 tahun. Yang jalur biasa pun aja udah beda, bukan 6 tahun tapi 5 tahun. Di situ udah jelas bedanya kan. Nah, anggaplah masuk ke secondary school yang express, cuma 4 tahun masa belajarnya. Di situ nanti ada tes lagi. Apakah di secondary express itu kita bisa lanjut ke junior college yang masa belajarnya cuma 2 tahun atau lanjut ke politeknik yang masa belajarnya 3 tahun. Kalau masuk ke junior college itu akan mempermudah untuk masuk ke university. Nah, universitas negeri di Singapura itu sedikit banget. Antara lain kayak NTU, NUS, SMU, SUSS, dan beberapa lah, bisa di googling sendiri nanti. Nah, kemudian yang masuknya politeknik, politeknik itu setingkat diploma ya. Biasanya masuknya itu nanti ke university private, ke kampus swasta. Nah, kampus swasta di Singapura ada banyak banget. Dari yang model ruko-ruko, atau kampusnya di mall, bahkan sampai ada yang punya gedung sendiri. Gak jarang mahasiswa asing dari luar Singapura yang mau pindah pendidikannya ke Singapura, mereka pindah itu sejak lulus SMP. Kenapa? Karena kalau lulus SMP akan lebih mudah buat mereka untuk ikut ujian O-level. Jadi mereka bisa dapat kesempatan untuk masuk ke junior college. Dibandingkan mereka yang baru masuk setelah lulus SMA, itu biasanya hitungannya udah telat. Pasti nanti akan ada gap umur dengan teman-temannya. Begitu ya. Nah, biasanya yang lulusan SMP ini begitu masuk ke Singapura akan ada kelas penyetaraan dulu, kelas persiapan buat masuk ke ujian O-level itu yang buat masuk junior college. Kalau misalnya lolos ya bisa lanjut ke junior college dan lanjut ke universitas negeri di Singapura. Kalau enggak ya berarti dia akan masuk ke politeknik dan masuknya ke private university atau universitas swasta. Dan perlu digarisbawahi, kampus swasta di Singapura itu nggak bisa sembarangan ngasih ijazah. Jadi sistem pendidikan di Singapura itu ketat banget. Di sini tuh diawasi sama CPA. CPA itu Committee for Private Education dan punya lisensi EduTrust. Jadi jangankan masalah ijazah ya, masalah presensi, kehadiran di kelas aja tuh ketat banget. Apalagi kalau mahasiswa asing yang datang ke Singapura pakai student visa atau student pass, itu kan tujuannya memang untuk belajar. Jadi kalau misalnya kehadiran mereka di kelas itu harus 90% dan itu setiap bulan dilaporkan dari kampus ke pihak imigrasi. Kalau sampai kehadiran kita kurang dari 90%, biasanya either kita dikasih peringatan atau student visa kita dicabut, atau kalau kampusnya yang nakal, udah pasti lisensi kampusnya juga dicabut. Urusan student visa atau kehadiran di kelas itu penting banget. Kenapa? Karena Singapura itu negara kecil. Menghindari imigran-imigran gelap yang datang ke Singapura alasannya untuk belajar sebagai student, padahal di sini cari kerja. Dan mereka jadi nggak bayar pajak kan, karena visanya visa student gitu. Jadi untuk menghindari hal itu, memang sistem pendidikan di Singapura ketat banget soal kehadiran, apalagi buat kita sebagai student pass holder. Kembali soal kampus swasta. Kampus swasta di Singapura itu banyak banget. Ada MDIS, ada Kaplan, PSB, ERC, dan lain-lain. Mereka itu bisa mengeluarkan ijazah sendiri sebatas diploma. Tapi kalau mereka mau mengeluarkan ijazah setara strata 1 atau S1, mereka harus wajib kerjasama sama kampus lain di luar negeri. Jadi, gelarnya itu resmi dari kampus rekanan di luar negeri, dan ijazahnya itu memang ada logo kampus rekanannya itu yang mengeluarkan. Aku kasih contoh, kalau ini yang MDIS ya. MDIS di sini bisa ngeluarin dengan logo MDIS tapi setingkat diploma aja. Itu. Kalau untuk yang strata 1, karena kebetulan aku jurusan komunikasi dan kampus rekanan MDIS-nya itu adalah University of Sunderland, logonya di sini University of Sunderland aja. Dan di sini aku second class honor first division. Aku jelasin ya, karena di sini agak beda dengan IPK di Indonesia. IPK di Indonesia itu kan paling tinggi 4, sedangkan kalau internasional itu
GPA-nya masih ada 4,20. Jadi, klasifikasi gelar di luar negeri itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu First Class Honor. Itu GPA-nya setara 3,6 sampai 4,2. Di situ beda ya. Kalau Indonesia itu setara 3,7 sampai 4 untuk First Class Honor. Yang kedua itu ada Second Class Honor Grade 1 atau Upper Second. Itu GPA-nya setara 3,08 sampai 3,67. Kalau sistem IPK di Indonesia itu setara 3,3 sampai 3,6. Nah, yang ketiga itu Second Class Honor Grade 2 atau Lower Second. Kalau GPA-nya itu setingkat 2,48 sampai 3,07. Kalau versi IPK Indonesia itu setara 2,7 sampai 3,2. Kemudian yang terakhir itu sekedar pas. Itu GPA-nya 2 sampai 2,47, kalau IPK Indonesia itu setara 2 sampai 2,6. Nah, soal gelar nih, untuk pendidikan setara strata 1, di luar negeri itu yang umum adalah BA dan BSc. BA itu Bachelor of Arts untuk ilmu-ilmu terapan kayak seni, kemudian komunikasi, arts itu gelarnya BA. Kemudian BS atau BSc, Bachelor of Science untuk ilmu-ilmu pasti, contoh matematika, fisika, kimia, itu gelarnya dapat BS atau BSc. Itu tergantung kampusnya ya, bisa pakai gelar BS atau BSc. Nah, kemudian kalau jurusan marketing gelarnya apa ya? Nah, ini juga tergantung kampusnya. Jadi marketing itu terbagi jadi dua. Marketing yang lebih ke strategi, lebih ke komunikasi, itu dia gelarnya BA, Bachelor of Arts, tapi marketing yang lebih ke ekonomi, statistik, atau ilmu-ilmu pastinya itu lebih ke Bachelor of Science. Nah, untuk kita tahu kampus itu gelarnya BA atau BSc, tinggal dibuka website kampusnya. Jadi, hampir semua kampus yang punya website, itu tinggal dibuka, di situ nanti ada modulnya. Karena orang kalau mau kuliah, mau daftar, mereka akan cari tahu dulu kan nanti akan belajar apa. Nah, biasanya di situ dicantumin, oh jurusan marketing di Universitas Bradford misalnya, lulusannya akan mendapat gelar Bachelor of Science karena modul pembelajarannya ini loh. Jadi, daripada bergosip, buka aja website kampusnya. Lihat sendiri modul yang dipelajari apa. Untuk kampus MDIS sendiri, MDIS itu adalah salah satu kampus tertua swasta di Singapura. Karena zaman dulu belum banyak kampus swasta di Singapura. Keunggulannya adalah dia punya gedung sendiri. Karena nggak semua kampus swasta punya gedung sendiri. Dan ingat, catat, nggak semua universitas swasta di Singapura punya gedung sendiri, apalagi punya asrama mahasiswanya sendiri, kayak gitu. Nah, bisa terbukti dari tahun 1952 sampai sekarang MDIS tetap berdiri, itu berarti kredibel dan tidak menyalahi aturan. Jadi nggak mungkin yang namanya MDIS itu mengeluarkan ijazah palsu. Apalagi sistem pendidikan di Singapura kan ketat banget tuh. Soal aksen dan logat orang dalam berbahasa Inggris itu beda-beda. Karena pertama, nggak semua orang beruntung untuk bisa sekolah di sekolah internasional yang bisa belajar langsung American accent atau British accent. Yang kedua, jangankan bahasa Inggris yang bahasa kedua gitu. Kita aja yang lahir dan besar di Indonesia, punya bapak dan ibu Indonesia, logat kita macem-macem. Kita sering dengar kan ada orang berbahasa Indonesia dengan logat Jawa, logat Batak, logat Makassar. Bahkan kita tuh bisa bedain kalau bahasa Indonesia orang itu tuh logat Timur. Jadi jangankan yang bahasa Inggris yang bukan bahasa kita sendiri gitu. Bahasa Indonesia aja logatnya macem-macem. Jadi stop menghujat orang cuma gara-gara perbedaan cara berbahasanya, perbedaan cara berbicaranya, apalagi menghujat seseorang karena jenjang pendidikannya yang kita sendiri nggak tahu kalau ternyata memang ada perbedaan sistem. Jadi kalau ada tuduhan atau gosip-gosip soal ijazah dari Singapura itu palsu, mohon di cross check dulu. Karena Singapura itu ketat banget soal sistem pendidikannya. Apalagi di sini yang namanya korupsi atau suap itu tuh hampir nggak mungkin karena hukumnya seketat itu. Jadi sebelum kita bersuara, ada baiknya kita cari tahu dulu, cari informasi yang kredibel, barulah kita menyampaikan. Dan nggak perlu ngotot, nggak perlu ngegas, karena orang berpendidikan biasanya tenang. Jadi segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan silahkan. Itu aja dulu. Bye-bye, salam damai. Tunjukin ijazahnya dari Singapura dan dari Australia, lengkap semua. Ijazah dari Singapura itu ada. MDIS itu ijazahnya harusnya MDIS, dua logo MDIS dan Bradford. Ijazahnya tuh Bradford, jadi dia salah beli ijazahnya. Loh, pokoknya gini ya, salah. Aku mau nambahin soal gelarnya Mas Gibran.
Jadi di luar negeri itu untuk pendidikan setara strata 1 atau S1 itu gelarnya cuma ada 2, BA or BS. BA itu Bachelor of Arts, biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar, ada SH, SHUM, SKOM, macem-macem. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2, either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science, tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater, kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri, karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang gak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Langsung dari MDIS Singapura, aku mau nunjukin satu hal nih. Tadinya di pintu masuk situ, itu dipasang foto beberapa alumni yang terkenal, salah satunya Mas Gibran. Ini tadinya di pintu masuk, di jendelanya yang besar-besar ini, dipasang foto-foto alumni yang cukup terkenal lah. Salah satunya itu ya Mas Gibran. Tapi karena sekarang sudah manajemen baru, terus juga kampusnya sudah dipoles sedemikian rupa, jadi ternyata beberapa hal memang diubah. Salah satunya foto-foto alumni udah nggak ada lagi nih dipasang di sini. Nah, soal perdebatan kenapa kuliahnya di Singapura tapi ijazahnya dari Inggris, ini alasannya. Karena MDIS itu bekerja sama beberapa universitas lain di luar negeri. Jadi, walaupun kami kuliah di Singapura, ijazah kami dikeluarkan langsung dari universitas-universitas ini, tergantung jurusannya apa. Nah, inilah yang saya maksud, ya kan? Secara tidak langsung, si maling panji telah dipermalukan oleh 2 WNI yang berada di Singapura yang menjelaskan secara gamblang terkait sistem pendidikan di Singapura. Paham ya? Mudah-mudahan pernyataan 2 netizen barusan, 2 warga negara Indonesia, 2 perempuan barusan yang saat ini berada di Singapura, ya ini saya berharap kontennya juga ditonton oleh si Dr. Mangkrak, kemudian oleh si krisis moneter, ya kan? Ahli digital forensik abal-abal, kemudian juga maling panci, biar tahu gitu loh. Biar nggak bertanya-tanya lagi, lah kok bisa Gibran cuma sekian tahun pendidikan di Singapura. Beda bro, ya kan? Di Indonesia wajib belajar 9 tahun sampai SMP, sampai SMA 12 tahun. Di negara lain nggak sama. Aduh, cerdas sikit lah ya, jangan koplak-koplak kali ya. lanjut. Roy Suryo yang menuduh bahwa ijazah Mas Gibran itu palsu atau salah beli dari MDIS. Sisi lain juga, format ijazahnya, tampilan di depannya itu satu logo. Bagi Roy Suryo, itu mengatakan bahwa ijazahnya harus 2 logo kiri kanan. Namun ada hal yang mengejutkan, kesaksian alumni dari MDIS Singapura, di mana dia adalah satu kampus dengan Mas Gibran, menunjukkan format ijazahnya. Dan seperti apa format ijazahnya, kalian ikuti sampai selesai. Saya mengakses data Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Di sini dari infopemilu.kpu.go.id /pemilu/PWP/pendaftaran_PWP ya. Di sini jelas di data Silon tertulis presiden dan wakil presiden. Kita langsung saja menuju datanya wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Di paling kanan ya, pojok kanan, teman-teman perhatikan kursornya. Kita klik di profil calon ya. Saya akan membacakan ya, supaya tidak terjadi misinformasi apapun. Sehingga dari data ini, kita akan melakukan sinkronisasi atau pencocokan dengan narasi yang disampaikan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, ataupun siapalah yang menggugat ijazah Mas Gibran saat ini. Kita perhatikan. Gibran Rakabuming Raka, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Surakarta 1 Oktober 1987, sebentar lagi ulang tahun ya. Agama Islam, pekerjaan wali kota Surakarta waktu itu, sebelum menjadi wakil presiden ya. Domisili Banjarsari, Kota Surakarta, Kota Surakarta. Status perkawinan sudah, istri Selvi Ananda, jumlah anak 2,
pendidikan terakhir E1 ya. Pendidikan terakhir E1. Ingat ya. Kemudian pekerjaannya wali kota Surakarta. Nah, kita masuk ke riwayat pendidikan. Perhatikan dengan baik-baik teman-teman. Jenjang pendidikan dimulai dari SD Negeri Mangkubumen Kidul 16. Masuk pada tahun 1993, tamat tahun 1999. SMP Negeri 1 Surakarta. Masuk pada tahun 1999, tamat tahun 2002. Lalu SMA-nya ada 2 ya, teman-teman. SMA-nya ada 2. Mengapa SMA-nya ada 2? Makanya kalian harus tonton sampai selesai. Akan diberikan penjelasan ya. Karena ini menyangkut dengan sistem pendidikan dan pemberlakuan kurikulum ya. Roy, Rismond, Tifa, terkhususnya Roy dan Tifa, kalian punya Mengong, kalian punya Gila, kalian dengarkan ini ya. Atau kau Suban, siapa lagi yang menggugat itu ya? Kau dengarkan ini baik-baik. SMA Orchid Park Secondary School Singapura. Masuk pada tahun 2002, tamat tahun 2004. 2 tahun ya? Lah, kok SMA-nya cuma 2 tahun? Masa Indonesia kan SMA-nya 3 tahun? Kenapa Mas Gibran SMA di Orchid Park Secondary School cuma 2 tahun? Pantau sampai selesai. Mau satu nggak omong kosong ya. Mau satu ngomong pakai data. Datanya itu bukan hanya kertas, tapi narasumber ya. Berikutnya, SMA yang kedua, yaitu UTS, Insert Sydney. Masuk pada tahun 2004, tamat pada tahun 2007. Artinya 3 tahun. Ya. Dari total SMA-nya Gibran kok 5 tahun. Pantau sampai selesai. Lalu S1-nya. MDIS Singapura. Masuk pada tahun 2007. Tamat pada tahun 2010. Artinya 3 tahun kuliah ya. Itu normal ya. Tapi yang ditanya, kok nggak ada ijazah SMA-nya? SMA-nya kok nggak ada di Indonesia? Kemarin mereka menuduh bilang, Mas Gibran alumni dari Sekolah Santo Yosef. Ini, lihat. Apakah di dalam riwayat pendidikannya tertera SMA Santo Yosef? Kalian sudah menghina, membawa-bawa nama SMA Santo Yosef Solo. Ya, itu sekolah terbaik di kota Solo ya. Sekolah misi. Kalian marah bikin pusing lagi Bruder Yohanes di sana dengan para pembinanya ya. Roy, Rismond, Tifa ya. Bila perlu, Sekolah Santo Yosef segera melakukan laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Roy dan Tifa ya. Yang menuduh bahwa seolah-olah Gibran sekolah di Santo Yosef. Bahwasannya Gibran sendiri tidak pernah mengatakan dia sekolah di Santo Yosef. Ya. Dia tidak pernah mengatakan. Mas Gibran tidak pernah mengatakan itu. Narasi mereka yang memfitnah. Di mana narasinya? Ada, saya akan tampilkan sebentar ya teman-teman. Betapa gobloknya mereka tidak tahu bahwa bagaimana sistem pendidikan yang ada di Singapura. Mereka saja sekolah aja nggak jelas, ya. Rismond nggak jelas, Tifa nggak jelas, ya. Roy aja, lebih lagi, ya. Gila dia aja tuh, ya. Ini clear ya soal riwayat pendidikannya teman-teman, clear ya. Sekarang kita mendengar pernyataan dari si Tifa Gila yang mengatakan bahwa Mas Gibran itu ya sekolah di SMK Kristen di Solo. SMK Kristen mana ya? Ini ngawur, bilang SMA Santo Yosef, terus sekarang bilang SMA Kristen. Ngawur aja kau tuh, Mengong. Apalagi Roy ya. Tapi kita dengar ya, ini menuduh Gibran sekian banyak, bilang Gibran punya ijazahnya bodong. Kau yang bodong, Tifa. Kuliah nggak jelas ya. Kau yang bodong. Ngomong nggak pakai data ya. Pengen saya ludahin mukanya. Sudah menghina nama sekolah orang, mencemarkan nama sekolah ya. Bawa-bawa nama sekolah yang notabene tidak terkait dengan Mas Gibran. Mereka bawa-bawa, mereka libatkan. Kalian mau adu domba? Goblok. Di mana yang bersangkutan mengaku sebagai siswa sekolah menengah atas di Singapura, kemudian melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Australia, dan kemudian meneruskan di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Dan itu ternyata tidak benar, karena kau yang tidak benar, Mengong. Jelas-jelas tadi apa yang saya sudah paparkan tadi ini melenceng jauh sekali penjelasan mereka. Banyak bukti yang kami temukan. Bukti apa? Bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura, tapi di Surakarta sendiri. Goblok kau. Paling goblok ini orang nih. Paling goblok. Dia mau sebut nama SMA apa? Kita mendengar. Dia mau sebut nama SMA apa nih? Jadi beliau yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo
Goblok kau tuh, paling goblok. Kau bawa-bawa nama SMA Santo Yosef Solo ya. Saya minta Kepala Sekolah Bruder Yohanes dari SMA Santo Yosef Solo untuk segera laporkan Tifa dan Roy Suryo yang sudah membawa-bawa nama sekolah Santo Yosef, di mana yang tidak ada keterkaitan dengan Mas Gibran, tapi mereka membawa-bawa sehingga nama baik sekolah rusak. Tolong Bruder segera melaporkan. Bahkan sampai detik ini belum pernah ada pernyataan dari Mas Gibran, keluar dari mulut Mas Gibran yang mengatakan bahwa Mas Gibran itu lulusan dari SMA Santo Yosef Solo. Tifa dan Roy, kalian harus buktikan di mana narasi itu yang keluar dari mulut Mas Gibran. Selama 2 tahun dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Nah, ini SMA Kristen Solo juga. Silakan kalian lakukan somasi ataupun laporan sekalian aja. Seret mereka ini nih. Bawa-bawa nama sekolah kalian, ya. Dan disitulah kemudian terjadi missing link ya, missing data, karena bukan soal missing data atau missing link. Ini goblok mengong. Memang tidak terdaftar di sana, ya. Tidak ada nama mereka di sana. Ngapain paksa nama Mas Gibran di sekolah SMA Santo Yosef dengan SMA Kristen itu? Kalian mau sisip nama, begitu? Nggak mungkin ya. Bahkan dari Bruder Yohanes sebelumnya sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada nama Mas Gibran tertera di sekolah situ atau terdaftar di sekolah situ. Ya. Jadi ini walaupun video lama, ini kegoblokan mereka ya. Kegoblokan, saya bilang ini orang paling goblok di negeri ini nih. Ya. Paling mengong. Sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Karena ketika maju menjadi calon wali kota maupun maju menjadi calon wakil presiden, yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah SMA dari manapun, tapi menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu mengambil kursus di Australia, yaitu di InSearch ya, InSearch UTS. Padahal InSearch UTS itu sama sekali bukan sekolah, sama sekali bukan lembaga yang bisa disetarakan dengan SMA. Tapi surat keterangan itu menyebutkan bahwa yang bersangkutan mendapatkan penyetaraan kelas 12 di InSearch tersebut yang setara dengan SMK. Jadi, nah sekarang, saking gobloknya dia ini ya, dia bahkan tidak mengetahui tentang sistem pendidikan yang berada di luar negeri, di mana negara-negara jajahan Inggris itu sistem pendidikan seperti apa, kurikulum yang berlaku itu seperti apa. Dia tidak tahu ada istilahnya primary school, secondary school, ya. Ini goblok ini nih, ya. So pintar tapi apa? Kampungan. Ini kan juga perlu dilakukan sebuah investigasi administratif. Apakah benar bahwa investigasi UTS InSearch itu katakanlah relevan disetarakan dengan SMA kelas 12 dan harus dong. Namanya kalau lulusan dari luar negeri ketika masuk ke Indonesia, kembali ke Indonesia mau melakukan pekerjaan apa, mau lamar kerja apapun, namanya penyetaraan ijazah ya. Kalau lakukan penyetaraan ijazah tentu di sana di Kemendikbudristek ya, di Dikti sana. Jadi ada yang semisal lulusan S1 dari luar negeri lakukan penyetaraan ijazah sampai sekarang. Nah, inilah ya kan. Ini kekoplakan si maling panci. Kalau mungkin menyerang Jokowi itu masih bisa ditoleransi lah ya. Walaupun sebetulnya juga koplak gitu loh. Tapi menyerang Gibran ini koplaknya sudah kagak ketulungan. Mengingat apa? Gibran masih muda. Gibran masih muda, berarti dia pendidikannya itu belum lama gitu loh. Masih baru, temannya masih banyak gitu loh. Ibarat ijazahnya itu mungkin stylenya masih sama dengan yang saat ini gitu loh. Dan guru-gurunya, dosen-dosennya juga kemungkinan besar 100% masih hidup semua gitu. Terus mengatakan ijazahnya Gibran macam gini, macam gitu. Aduh, ini menurut saya blunder yang paling blow on ya seperti ini. Ya akhirnya apa? Teman-teman Gibran yang merasa satu alma mater ya kan, ya akhirnya berspeak up bahwa ijazahnya dia sama Gibran sama. Bahkan Gibran itu fotonya dipajang di sekolahnya di Singapura. Mau gimana lagi? Mau meragukan? Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya.
Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.